Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami bersekutu dengan sesama kami, dengan Tuhan. Di bawah berdasarkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon, kami dipimpin, dibimbing, agar kami semakin dekat kepada Tuhan, mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan terus menjalankannya dan berada pada track yang benar sampai akhir hidup kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, karena kami tidak mampu mengandalkan hikmat kami sendiri yang merupakan kebodohan di mata Tuhan. Bapa dalam surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Juga pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu, agar dia juga boleh mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan bagi kami semua. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembira sekali kalau saya dapat kesempatan untuk membawakan satu topik. Kalau dibawakan dalam satu kali khotbah terlalu panjang sebetulnya. Dan banyak hal yang perlu kita renungkan. Nah, jadi saya bilang sama Bu Cucu, dibawakan 3 kali berturut-turut saja ya. Jadi saya pisah poinnya satu poin. Yuk kita gumuli satu topik. Ini dia. Knowing God's plan for our life. Ya, sebagai hamba yang ingin menyenangkan hati Allah, kita perlu mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara, saya ambil dari Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Satu ayat ini yang tertulis begini. Ini perkataan Tuhan kepada Yeremia yang masih sangat muda. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya ingin bertanya, tapi saudara tidak perlu menjawabnya. Ya, dalam hati saja. Berapa sih usia saudara saat ini? Semua pasti tahu bukan? 1-2 yang nggak tahu karena lupa, ya oke lah. Tapi kebanyakan tahu. Pertanyaan saya yang kedua, setelah sekian lama saudara hidup di dalam dunia, dalam usia yang seperti ini, apakah saudara benar-benar tahu apa rencana Tuhan menciptakan saudara di dalam dunia ini? Boro-boro tahu Pak, mikir juga enggak. Bisa jadi saudara. Banyak orang nggak kepikiran itu atau tidak mau mikir itu. Mikir rencana Tuhan rumit-rumit lah Pak. Yang penting saya tahu rencananya baik bagi saya jalanin saja, sudah beres. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, apakah cukup dengan jawaban pragmatis seperti itu? Yang saya tahu Tuhan punya rencana yang baik, saya jalanin, pasti beres. Bagaimana menjalani pasti beres kalau rencananya saja tidak tahu, saudara? Betul tidak? Ini sama juga kalau saya ilustrasikan dengan sekelompok remaja yang naik ke gunung, saudara. Dipimpin oleh seorang pemimpin, pemuda. Lalu mereka naik, mendaki ke puncak gunung. Setelah sampai di puncak gunung, sore menjelang, kemudian turun. Ketuanya bilang, pokoknya turun saja. Ada jalan turun, nanti kita akan sampai ke bawah. Setelah berjam-jam hari makin gelap, mereka cuma berputar-putar di sekeliling lereng gunung atau bukit gunung. Sampai tidak punya jalan keluar, saudara. Di mana jalan keluar pulangnya? Seorang remaja berkata, Kak, kenapa kita terus berjalan? Berhenti dulu dong, Kak. Lihat kompas kita ada di mana. Baru arah turunnya kita ketemu. Protes anggota remaja itu benar. Nggak bisa cuma turun, nggak bisa cuma jalan. Tahu dulu kita ada di mana dan kita mau menuju kemana. Betul, saudara ya? Pemikiran yang simpel ini seringkali tidak disadari oleh banyak dari kita yang hidup. Pokoknya saya tahu Tuhan punya rencana baik, saya jalanin saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua dan percaya ya, bahwa kita diciptakan Tuhan dengan rencana. Sulit sekali untuk dibayangkan Tuhan menciptakan kita tanpa perencanaan. Karena kita tidak mempunyai konsep bahwa Allah kita adalah Allah yang random, Allah yang amburadul, Allah yang melakukan tindakan tanpa perencanaan.
Kita mengerti Allah kita adalah Allah yang intelek, bahkan maha pandai, maha tahu, maha tinggi. Tidak perlu ada seorang yang jadi penasihatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia 1 ayat 5 yang baru kita baca tadi, di situ melukiskan Tuhan memanggil Yeremia. Tapi yang aneh kata-katanya begini, saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Itu berarti di dalam rahim ibu Yeremia belum ada apa-apa. Yeremia belum ada. Sperma atau sperma ataupun telur dari ibu Yeremia belum pernah bertemu, belum ada zigot atau makhluk baru di dalamnya, belum ada janin. Tapi yang aneh, Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Bagaimana rupa nih, saudara? Secara tensis membingungkan kan? Yeremia belum terbentuk, tapi Allah sudah mengenal dia jauh sebelum dia ada. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibunya, aku telah menguduskan engkau. Artinya sudah memisahkan engkau. Berarti punya rencana. Rencananya apa? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aduh saudara, ini betul-betul secara logika sulit sekali kalimat ini dicerna, dimengerti. Secara tensis juga membingungkan. Mana yang lebih dahulu? Harusnya kronologis bukan? Tetapi di sini menunjukkan yang pertama bahwa Allah itu maha kuasa dan maha tahu. Yang kedua, Yeremia itu diciptakan dengan perencanaan Tuhan. Tuhanlah yang mendesain rencananya di dalam hidup Yeremia. Bahkan dia mendesain DNA atau DNA Yeremia sebagaimana yang dia inginkan. Lalu dia meneguhkan panggilan itu setelah Yeremia ada. Nah, saudara, saya kira bukan Yeremia saja yang didesain oleh Allah pada waktu dia lahir. Semua rencana, semua manusia sudah didesain Allah dengan rencananya masing-masing. Pertanyaan kita tahu tidak setelah hidup sekian puluh tahun, rencana Allah apa dalam hidupku? Nah, saudara, sayangnya untuk mengetahui rencana Allah ini tidak mudah. Andai kata loh, saudara, andai kata pada waktu ibu kita, mama kita tahu kita sedang dikandung, saudara, dia sedang mengandung, lalu Allah memberikan buku panduannya. Anakmu ini laki-laki atau anakmu ini perempuan. Saya kasih panduan bukunya ya. Dia akan lahir tanggal berapa, kemudian sifat anak ini seperti apa, kalau malam dia akan bangun, kalau siang dia akan tidur, barangkali begitu ya saudara. Kemudian umur 5 nanti jadi ini, umur 7 jadi ini, kamu jangan heran. Nanti kemudian besar dia jadi ini. Mama kita, orang tua kita akan tenang-tenang saja mengikuti buku panduan itu kan. Tapi sayangnya Tuhan tidak memberi saudara buku panduan itu. Nah, rencana Allah bukan misterius game saudara yang sulit ditemukan. Tidak begitu juga. Nah, pada dasarnya Allah ingin memberitahu kepada anak-anaknya rencananya. Tetapi yang membuat sulit adalah kita ingin mengetahui rencana Allah sejelas-jelasnya. Padahal untuk mengetahui rencana Allah itu merupakan pergumulan pribadi saudara. Hanya Tuhan memberikan saudara garis besarnya. Nah, saudara, pagi ini kita akan membicarakan garis besar itu. Atau yang kita sebut karakteristik dari rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya. Kalau karakteristik ini diketahui, Bapak Ibu, kita bisa tahu apakah hidup kita yang sekarang sudah pas mengikuti rencananya atau di luar rencananya. Nah, di dalam 3 session berturut-turut, saya akan bicara satu-satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk kita lihat sekarang karakteristik rencana Allah bagi kehidupan kita. Yang pertama harus ditanamkan. Jikalau kita ingin mengetahui rencana Allah dalam hidup kita, rencananya adalah kita hidup bagi kemuliaan Allah. Ini dulu. Bahwa Allah tidak pernah mendesain kita hidup bagi kemuliaan diri kita, keluarga kita, kerajaan kita, bisnis kita, mimpi-mimpi indah kita. Bukan. Banyak orang berkata kalau waktu kita kecil,
Atau kita berkata kepada anak kecil atau anak remaja, semoga cita-citamu terkabul. Saudara-saudara, perkataan itu berlainan dengan kehendak Allah dan rencana Allah. Bukan cita-cita kita yang akan terkabul, tapi cita-cita Allah waktu Dia menciptakan kita. Saudara, apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Yang utama cuma satu, hidup bagi kemuliaan Dia. Saudara, Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hanya satu makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu manusia, tidak makhluk yang lain. Nah, waktu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu ada kapasitas atau potensi, kitalah yang mampu menggambarkan keagungan Allah, kemuliaan Allah. Kitalah, manusialah. Nah, sebetulnya itulah tujuan utamanya. Kita hidup untuk menggambarkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pun termasuk di dalam hal ini. Dia dipanggil untuk kemuliaan Allah. Nah, mari kita lihat lagi gambar ini, saudara. Ini satu ayat yang saya angkat. Artinya belum di-share, Pak? Oh, belum di-share? Belum. Dari tadi belum, Pak ya? Belum di-share. Aduh, minta maaf. Tolong bilang saya ya, kalau belum ya. Thank you, Pak. Jadi begini, saudara. Ini karakteristik yang pertama ya. Rencana Allah dalam hidup kita, kita hidup bagi kemuliaan Allah. Nggak pernah bagi kemuliaan kita. Nggak pernah. Ya, jadi kalau kita mau tahu rencana Allah apa? Kalau kita hidup bukan buat kemuliaan Allah, kita berada di luar track rencana Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara. Kemudian ini, satu ayat yang dijelaskan dalam Yesaya 43 ayat 7. Ini hanya sepotong kalimat, saudara. Tapi sepotong kalimat ini mengandung pengertian seperti tadi. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Allah berkata, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi, di dalam ayat yang sepotong ini, saudara mau mengisahkan semua itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, beruntung kita kalau kita pagi ini mendengar ayat ini lagi. Yang mengingatkan kembali, hidup ini bukan tentang kita kok, tentang Tuhan. Nah, kesadaran ini harus ada pada setiap anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Satu ayat lagi, Kolose 1 ayat 16. Paulus berkata kepada jemaat Kolose, karena di dalam Dialah, di dalam Kristuslah, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Termasuk manusia di dalamnya, saudara. Termasuk engkau dan saya. Kita ada, diciptakan di dalam dunia, ditempatkan Allah di dunia. Bukan untuk kita, bukan untuk nama baik kita, bukan untuk memenuhi pencapaian ambisi kita, bukan sama sekali. Dan tetapi untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang-orang setengah baya berkata, saya puas dengan hidup saya. Apa yang saya mimpikan dari saya remaja telah tercapai. Saudara-saudara, itu kalimat yang benar-benar tidak mengenal rencana Allah dalam kehidupannya. Walaupun dia seorang Kristen. Kalau dia bukan orang Kristen, maklumlah. Tapi seorang Kristen yang mengenal Tuhan tidak akan berkata begitu. Saya puas dengan hidup saya karena saya telah mencapai apa yang saya impikannya. Hidup ini bukan persoalan untuk mencapai mimpi-mimpi indah kita. Tetapi untuk melakukan mimpi-mimpi indah Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kujadikan dan kubentuk, kata Tuhan, untuk kemuliaanku. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, ini mengembalikan lagi pikiran kita, saudara, pada paradigma dasar. Pada paradigma dasar bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita ingin tahu rancangan Tuhan apa,
karakteristik yang pertama, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan bukan rencananya. Bukan rencananya, pasti itu, saudara. Jadi ini memberikan dasar kepada kita. Nah, saudara, ternyata tujuan utama kita diciptakan, termasuk kita diberi hidup, dipelihara, ditempatkan dalam dunia ini, kemudian ditebus oleh Yesus, adalah untuk kemuliaannya. Nah, kalau boleh saya gambarkan, saudara, saya sharingkan ya. Hidup kita bukan 90% tentang kita, tetapi 10 tentang kita dan 10% tentang Allah. Melainkan hidup kita ini 100% adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Saudara lihat ini ya, banyak orang mengatakan, saya udah ke gereja kok. Saya juga menyumbang kalau gereja butuh. Kalau melayani memang saya nggak sempat lah. Tapi saya tiap minggu ke gereja, saya tetap berdoa kok. Kalau orang ngomong begitu, saudara, saya boleh katakan itu pada kalimat yang pertama. Hidupku bukanlah kalimat yang pertama berbunyi, hidup kita bukanlah 90% tentang kita. 10% tentang Allah. Orang yang berkata-kata seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya cuma berpikir tentang Allah 10%, waktu tentang Allah 10% dalam hidupnya, 90%-nya tentang dia. Bukan, itu bukan konsep Alkitab tentang tujuan hidup atau rencana Allah dalam hidup kita. Bukan. Melainkan inilah rancangan Allah. Hidup kita adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Segala prestasi dan pencapaian yang kita capai, sebetulnya itu karya Allah. Yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita untuk hidup kita ini mengisahkan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada, saudara, yang harus kita ambil dari pencapaian kita. Pujian yang kita renggut, semua milik Allah. Pujian yang datang karena prestasi yang kita capai, pujian-pujian yang datang dari orang, dari sahabat kita nggak bisa tolak, bukan? Tapi jangan lupa, kita harus cepat-cepat mengembalikannya kepada Tuhan yang mengaruniakan semua potensi untuk mencapai itu. Saudara, 100% hidup kita ini adalah kisah tentang Allah yang berkarya di dalam diri kita. Ini harus sadar. Ketika kita menyadari ini, saudara, kita boleh mengatakan hidup ini kasih karunia, cuma anugerah. Ketika orang bukan cuma memahami anugerah, tapi menghayati hidup anugerah, mau sombong juga nggak berani, saudara. Nggak enak sama Tuhan. Orang yang kalau sering berkata-kata sombong, memperlihatkan prestasinya, bisnisnya, sebetulnya tidak ngerti. Yang pertama nggak ngerti anugerah Tuhan. Yang kedua, lebih global lagi, dia tidak ngerti rencana Tuhan menciptakan dia. Bukan untuk cerita tentang hebatnya dia, tapi ceritalah tentang hebatnya Tuhan. Kalau gitu, apa sih yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan itu? Saudara-saudara, memuliakan Tuhan itu gamblangnya, mudahnya adalah hidup untuk keindahan Tuhan. Hidup untuk keagungan Tuhan. Hidup untuk nama baik Tuhan. Ada orang yang berkata, saya selalu jaga nama baik saya. Sampai mati nama baik saya dan keluarga saya jaga. Bukan. Bukan berhenti pada nama baik kita. Kita menjaga nama baik kita supaya nama baik Tuhan tidak ternoda. Kita menjaga nama baik keluarga supaya nama baik keluarga kerajaan Tuhan tidak ternoda. Tujuan akhirnya adalah Tuhan, sekali lagi, saudara. Bukan nama baik kita yang penting, tapi nama baik Tuhan. Nah, gamblangnya hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah hidup untuk keindahan Tuhan, keagungan Tuhan, nama baik Tuhan, kesenangan hati Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hidup seperti itu, berarti kita sudah berada pada track yang benar, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin share lagi.
Satu ayat yang Paulus katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Orang Korintus sedang ribut, ini boleh makan atau tidak, ini boleh minum atau tidak, mana yang halal, mana yang haram. Seperti sekelompok orang di negara kita ini, halal haram, halal haram, halal haram. Padahal hidup di dunia itu bukan cuma menentukan halal haram, saudara. Bagi Paulus itu remeh sekali. Tetapi lihat yang remeh itu, saudara, dibawa Paulus untuk memperlihatkan sesuatu yang besar, yaitu kemuliaan Allah. Jadi bukan soal makan atau minum di dalam ayat ini, saudara, yang diributkan oleh orang Korintus. Kalau makanan itu sudah dipersembahkan ke berhala, boleh nggak kita makan? Paulus berkata bukan soal makan atau minum. Bahkan kamu melakukan sesuatu yang lain saja, pikirkan kaitannya. Apakah semua itu memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi ini hidup di mana orang-orang Korintus seharusnya menyelaraskan pikiran, tindakan mereka, entah besar, entah kecil, tanya, apakah yang aku akan lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Wow, kalau ini mulai terasa sekali, saudara, beratnya, bukan? Berarti setiap tindakan kita harus memuliakan Tuhan. Walaupun itu hanya menyuruh office boy, karyawan kita, pembantu kita. Apakah caranya memuliakan Tuhan? Di sini mulailah Tuhan terlibat di dalam fokus hidup kita, menjadi raja kita. Perkataan yang kita keluarkan, jari tangan yang dipakai untuk mengetik di dalam HP kita. Walaupun itu cuma say hello, walaupun itu cuma berkata, kamu beli di mana? Walaupun itu cuma berkata, kamu udah pernah dengar belum bahwa orang itu bla 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 bla. Tanya dulu, apakah tindakan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Sekarang mulai terasa apakah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah kita hidup bagi rencana Tuhan atau tidak? Saudara-saudara, ada pertanyaan yang lebih mendalam. Mengapa sih kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa? Kok Tuhan minta-minta untuk dimuliakan, apa dia kurang mulia? Saudara-saudara, Tuhan sudah cukup mulia dan tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan, dia sudah mulia. Tapi ketika dia menciptakan satu makhluk yang bernama manusia, makhluk itu diberikan kapasitas untuk memancarkan, merefleksikan kemuliaannya. Kalau orang berhadapan dengan manusia, atau manusia berhadapan dengan manusia yang baik, saudara, mereka melihat kebaikannya, ketulusannya, keindahannya, kasihnya, kesabarannya. Orang berkata, luar biasa orang ini. Nah, pada waktu mengatakan luar biasa orang ini, biarlah manusia yang lain itu ingat penciptanya siapa. Kalau manusia yang diciptakannya saja luar biasa, maka orang yang luar biasa itu mencerminkan pencipta mereka. Sehingga Tuhan dimuliakan. Tapi pertanyaan lagi, boleh gak sih Tuhan mempergunakan kita sebagai alat untuk kemuliaannya? Ayo saudara, kita pikirkan. Kalau manusia menciptakan mobil, untuk siapa? Manusia menciptakan mobil untuk mobil itu sendiri. Manusia menciptakan AC demi AC itu sendiri. Kita beli AC ke toko elektronik, kemudian kita bisikan pada AC itu. Hai AC, aku membeli engkau bukan karena aku ingin mengeksploitasi kamu. Bukan. Aku membeli engkau karena aku sayang engkau. Aku tidak akan kerja paksakan engkau. Enggak sama sekali. AC itu diam, melotot kepada kita, melirik. Dia melihat wajah kita. Benar gak sih yang diomongin orang ini? Setelah kita beli, kita bawa ke kamar tidur kita. Enggak, kita pasang kamar tidur kita. Kita tutup dengan lap berwarna pink. Kita lapi dia setiap saat. Lalu ketika mau berangkat kerja, kita berkata, aku pergi kerja dulu ya. Kamu jangan takut. Aku tidak akan mengeksploitasi kamu. Aku beli kamu supaya kamu bahagia. Sudah diam di sini saja dengan nyaman. AC itu mungkin ragu-ragu. Setelah kita pulang kerja, dia berpikir, sekarang aku akan dikerja paksakan. Ternyata enggak.
Saudara-saudara, ada gak sih orang seperti itu? Ya agak gila juga ya. Orang beli AC buat dipasang. Buat apa? Buat nyaman dirinya dong. Emang AC diciptakan untuk membuat nyaman hidup manusia. Boleh dong. Nah kalau Tuhan menciptakan manusia, boleh nggak Tuhan itu mempergunakan hidup manusia yang diciptakannya? Saudara, di dalam bahasa Inggris tuh kalau orang Amerika bilang, itu tuh namanya meuse manusia. Mempergunakan manusia. Mereka paling benci, saudara. Anak saya juga bilang, papa ini gunain orang aja. Nah, saudara, istilah menggunakan, mengeksploitasi manusia itu benar-benar kejam di dalam sudut pandang mata HAM, hak asasi manusia. Sekarang Allah boleh nggak meuse manusia, meuse engkau dan saya? Yeremia, engkau akan jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia berontak. Emangnya dia tidak punya cita-cita? Emangnya dia tidak punya rencana masa depan? Tiba-tiba Allah masuk jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku masih muda. Kalau saya jadi Yeremia, saya bilang, aku masih muda. Bahasa Inggrisku belepotan, Tuhan. Mosok nabi bagi bangsa-bangsa, nabi bagi Yahudi aja, orang Yahudi nggak percaya padaku. Tuhan, aku dari keluarga apa? Banyak argumennya, bukan? Nah, Tuhan maksa Yeremia, boleh gak sih? Mari kita kembali pikirkan. Kalau kita membeli jam, dan jam itu kita pergunakan untuk kesenangan kita, boleh dong. Kalau kita memakai AC, membeli AC dan memakai AC untuk kesenangan kita, boleh dong. Apalagi Tuhan. Tuhan mau buat engkau dan saya seperti apa? Dia pencipta kita dong. Kalau gitu, kalau sama dengan AC, kita kayak mirip barang dong, Pak. Itu bedanya. Kalau AC kita pakai lalu rusak, kita akan panggil montir. Atau bawa AC itu ke bengkel, betul? Setelah benar, pasang lagi. Pakai lagi, jebol lagi, betulin lagi. Kalau nggak bisa betul, buang AC itu, beli yang baru. Kita nggak peduli dengan nasib AC yang lama. Syukur kalau ada harganya, kita tukar tambah yang baru. Tapi kita nggak pikirkan dan kita nggak sedih kok ketika kehilangan AC yang lama. Setelah dipakai demikian rupa. Tapi berbeda dengan Allah. Allah tidak pernah membuang engkau dan saya yang telah dipakainya untuk menjadi kemuliaan Dia. Bahkan saudara tahu tidak rahasia hidup. Ketika Tuhan memakai hidupmu dan hidupku, walaupun pada akhirnya ketika kita dipakai Tuhan itu sakit, menderita, luar biasa pengorbanannya. Tetapi hati kita mengalami damai sejahteranya. Hati kita mengalami kepuasan hidup. Saudara barangkali heran, kenapa orang yang dipakai Allah nggak kapok-kapok? Hidup kekurangan, hidup menderita, hidup dianiaya, tetap saja jadi hamba Tuhan. Mother Teresa itu hidupnya seperti apa, saudara? Betul-betul hidup dalam kemiskinan, kumpul dengan orang yang bau, kadang-kadang lapar. Dia juga lapar, harus memberi makanan orang. Tetapi kenapa dia bisa bertahan? Karena pada waktu dia dipakai Allah seperti itu, kebahagiaan tertinggi, kepuasan yang sejati itu ada. Ada banyak orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan mencapai pencapaian yang luar biasa di dalam materi dan hormat. Tapi hidupnya tetap kosong, saudara. Nah, itu bedanya. Yang luar biasa ketika Allah memakai hidup kita masuk ke dalam rencananya. Walaupun hidup itu susah dan menderita, keluar dari zona nyaman kita. Hidup itu hidup yang indah. Hidup yang bernilai, hidup yang memberi damai sejahtera dan kepuasan. Jadi berbeda, saudara, dengan barang-barang yang kalau udah bekas dibuang oleh kita. Allah tidak pernah membuang engkau dan saya. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tidak tawar hati. Walaupun hidupnya sudah susah, aku tidak tawar hati. Nggak pernah kecewa pada Tuhan. Nah, saudara, mari kita pikirkan. Jadi hidup mengenal rencana Tuhan itu, karakteristik yang pertama adalah bahwa kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Ini dia, kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kalau hidup kita sampai sekarang nih, saudara ya, hanya berisi tentang diri kita, tabungan masa tua kita yang kita repotkan, kemudian berpikir tentang vitamin apa yang kita makan, suplemen apa yang kita minum, bagaimana kita jalan pagi untuk mempertahankan kesehatan kita.
kemudian makan makanan diet yang menunya yang bagus, hanya untuk sekitar itu. Saya boleh katakan itu bukan hidup yang Tuhan maksudkan. Sama sekali bukan. Tetapi untuk membalansinya, saudara ya, menyeimbangkan. Itu bukan berarti kita dilarang Tuhan untuk berkarier, menjaga kesehatan, menjadi pembisnis yang sukses, penuh dengan kekayaan. Boleh dan Tuhan izinkan, bahkan itu saya bisa berkata bahwa itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Tapi kita harus sadari bahwa berkat yang Tuhan berikan tidak boleh berhenti pada diri kita. Dia harus mengalir ke bawah sehingga memuliakan Tuhan. Saudara ingat Matius 6 ayat ke-16. Matius 5 ayat ke-16 tentang garam dan terang dunia. Ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, biar mereka melihat perbuatanmu yang baik. Lalu apa? Agar namamu baik. Bukan. Agar nama Bapa Surgawi dimuliakan. Atau agar mereka mengenal Bapa Surgawi. Jadi perbuatan baik kita dimaksud untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan kita terlelap dengan mimpi-mimpi mewujudkan mimpi indah kita, cita-cita kita indah, hidup tenang di hari tua. Hati-hati dengan hidup tenang di hari tua tanpa melakukan apa-apa. Kalau tidak memuliakan Tuhan, hidup itu sedang berjalan pada arah yang salah. Dan di mana titik berhentinya? Berhenti di tempat yang salah, yang tidak Tuhan rancangkan. Yang Tuhan rancang sampai dari kita lahir sampai kita ditebus Kristus, sampai kita meninggal dunia pada titik berhenti yang Tuhan rancang. Tapi kalau hidup yang tidak berbuat apa-apa kecuali cuma menyenangkan diri sendiri, kita akan berhenti pada titik yang tidak Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kemarin ada seorang rekan berkata, umurnya sudah 70 tahun. Ini rekan saya, hamba Tuhan. Dia berkata, setiap bangun pagi saya ada miss sesuatu loh Ben. Apa? Saya bingung mau melakukan apa. Wow. Hidup saya seperti nggak berarti loh Ben. Kenapa begitu? Saya sudah tidak ada jemaat lagi. Dia sudah pensiun, saudara. Saya nggak ada jemaat lagi, nggak ada orang yang panggil saya pelayanan. Saya jadi bingung, buat apa hidup ini? Saudara-saudara, kalau kita tahu kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, ini menjadi paradigma. Saya kira teman saya juga tahu, saudara ya. Cuma sering kali di dalam kesepian, di dalam masa pensiun, kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, kita kehilangan lagi. Bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Hidup kita tetap untuk kemuliaan Tuhan. Ada tabungan yang banyak atau tidak ada tabungan yang banyak. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada kesehatan yang cukup atau kita sedang sakit. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ada seorang anak Tuhan yang saya kenal. Dia sebetulnya teman istri saya dari SD. Mereka berteman sampai jadi ibu-ibu, sampai jadi nenek-nenek. Saudara, temannya ini, seorang wanita, seorang ibu, sakit kanker. Kira-kira 7 tahun, saudara. Kanker payudara. Dari pergumulan yang hebat, sampai menyerah kepada Tuhan, sampai dia mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ibu ini sudah dari remaja, aktif di remaja, dari pemuda menjadi guru sekolah minggu, nggak pernah keluar dari gereja karena bapaknya majelis, saudara. Orang yang baik. Ketika kena kanker, seluruh orang heran. Kenapa dia yang harus kena? Saudara, yang luar biasa, dari pergumulan dia menolak, rejection pada Tuhan, marah sama Tuhan, sampai akhirnya menemukan apa rencana Tuhan, dia kena kanker. Saudara tahu satu kalimat ketika dia sedang gawat-gawatnya, saudara. Dia telepon istri saya, dia berkata begini, ini satu kalimat yang mengagetkan saya. Kalau saya boleh hidup diulang oleh Yesus, diulang oleh Tuhan, lahir ke dunia lagi, saya mau kena kanker lagi. Wow.
Tidak ada marah di dalamnya. Tidak ada penolakan di dalamnya. Tidak ada sungut-sungut. Saya mau kena kanker lagi. Istri saya berkata, lo ngomong yang benar. Kenapa kamu ngomong kayak gini? Kamu tahu tidak? Pada waktu saya kena kanker dalam waktu yang berlamaan seperti ini, menderita, sangat menderita, justru saya semakin dekat sama Tuhan. Tidak ada satu menit pun atau tidak ada menit pun saya tidak berkontak sama Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Tuhan menjadi sahabat tukang ngobrol saya. Disitulah dia memberitahu rencana hidup saya. Bukan cuma sekedar membesarkan anak, bukan cuma sekedar lihat nanti anak-anak masuk kuliah dan menikah, bukan cuma sekedar menjaga suamiku, kemudian rumahku sudah nyaman, tetapi bagaimana hidup memuliakan Tuhan, bahkan di dalam sakit. Lalu apa yang dia perbuat, saudara? Dia mengunjungi orang-orang sakit kanker juga dari ranjang ke ranjang. Dia menunjukkan bagaimana cara mendapatkan BPJS seperti dia. Dia berteman dengan banyak orang yang kemudian akhirnya pergi meninggal dunia lebih cepat dari dia. Tapi berapa banyak orang dikenalkan kepada Yesus, apapun agama mereka. Dan pada waktu dia meninggal dunia, seluruh gereja itu kehilangan. Karena tahu ini adalah seorang anak Tuhan yang telah mendapati rencananya di dalam kehidupannya. Saudara, rencana Tuhan dalam hidup kita, karakteristik yang pertama, kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Tidak perlu punya uang begitu banyak, saudara-saudara ya, untuk bisa memuliakan Tuhan. Pergilah berbagi ke tetangga atau ke depan, mungkin ada orang-orang yang kekurangan. Tambahkan tips, baik secara digital ataupun juga kasih 20.000, 30.000 buat orang-orang itu. Mereka bersyukur sekali. Bukan soal uangnya, penghargaannya. Berkata-katalah yang benar, berilah dorongan positif bagi orang-orang yang sedang terhimpit jiwanya. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita berada di dalam track Allah, rencana hidup bagi kemuliaannya. Engkau dan saya akan menjalani hidup ini dengan berbeda. Mari ibu-ibu, mari bapak-bapak, kita masih punya kesehatan, kekuatan, kita masih punya beberapa lembar rupiah yang bisa dibagikan setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap kita ketemu dengan orang-orang yang perlu kita bantu. Rencana Tuhan hidup bagi kemuliaannya. Amin. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih pagi ini kami dibuka bahwa hidup kami adalah diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan dimanapun posisi kami, apapun keadaan kami, biar kami fokus. Di dalam keadaan apapun, hidup kami tetap untuk memuliakan Tuhan. Baik kami hidup maupun kami mati, biarlah hidup kami dan kematian kami dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sementara Engkau masih memberikan kami waktu, entah kami sebagai bisnismen, entah kami sebagai pendidik, entah kami sebagai ibu rumah tangga biasa saja, entah kami sebagai profesi yang berbeda, apapun Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa kami hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk penghasilan yang masih bisa kami dapati. Terima kasih untuk anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih. Biar keluarga kami juga dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.